Perkenalkan, nama saya Winda Putri Utami, saya mahasiswa dari BINUS MMBL. Untuk memenuhi tugas bisnis etikal ini, saya akan menjelaskan mengenai PT Kairo Globalindo Utama. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan mengenai company profile dari PT Kairo Globalindo Utama. Perusahaan ini awal mula bernama UD Sumber Urip yang didirikan pada tahun 1996 oleh ayah saya. Lalu, perusahaan ini bertransformasi pada tahun 2021 menjadi PT Kairo Globalindo Utama. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan kacang hijau untuk bahan baku tauge. Selain dengan mengimpor produk kacang hijau, perusahaan ini juga memiliki anak perusahaan yang bernama CV Sumber Urip Farm atau Sufarm. Jadi perusahaan ini mengimpor bahan baku kacang hijau dari negara Myanmar dan negara Afrika. Dua negara ini memiliki spesifikasi berbeda mengenai produk kacang hijau tersebut. Lalu perusahaan ini mendistribusikan bahan bakunya ke petani-petani lokal yang ada di Indonesia. Salah satunya untuk anak perusahaannya tersebut yaitu CV Sumber Urip Farm. Selain dengan mendistribusikan kacang hijau, perusahaan ini pun menyediakan berbagai macam alat, pupuk, dan serta kebutuhan untuk memproduksi sayuran toge untuk petani-petani lokal. Perusahaan ini mendistribusikan produknya ke area Jabodetabek, Jawa Tengah, hingga Bali. Aktivitas perusahaan yang berfokus pada etika melibatkan aspek yang mencerminkan komitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab. Perusahaan PT Kairo Globalindo Utama memastikan bahwa dalam seluruh rantai pasok agribisnisnya termasuk produksi bahan baku kacang hijau dan distribusi produk toge melalui anak perusahaannya dilakukan mematuhi standar etika bisnis yang tinggi. Perusahaan ini juga menjalankan praktik-praktik berkelanjutan dalam etika bisnis. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah etika rantai pasok di perusahaan PT CGU. Produk kacang hijau yang didatangkan dari luar Indonesia memiliki tantangan tersendiri pastinya. Apalagi dua negara ini memiliki regulasi yang berbeda-beda. Contohnya adalah negara Myanmar. Negara Myanmar, kita mengimpor barang dari negara tersebut yang biasa kita sebut dengan kacang hijau sioci, itu memiliki spesifikasi dengan kualitas yang baik. Kacang dari negara tersebut memiliki harga yang lebih relatif murah dibandingkan kacang dari negara Afrika. Namun ada beberapa peraturan yang terkadang membuat kita jadi lebih sulit memasukkan produk dari negara tersebut ke negara Indonesia. Contohnya, jika di Myanmar sedang ada kudeta, kita pasti sangat berpengaruh karena mereka tidak bisa mengeluarkan dan bertransaksi jual beli kepada negara lain karena berfokus kepada masalah yang ada di negara tersebut. Namun dengan berjalannya waktu, pada saat ini negara Myanmar sudah sangat aman dan kita bisa mengimpor barang dari negara tersebut. Nah, yang kedua ini ada dari negara Afrika. Apa sih bedanya dari negara Myanmar sama negara Afrika? Biasanya tauge yang dihasilkan dari bahan baku yang berasal dari negara Afrika memiliki karakteristik yang lebih cukup besar size-nya dibanding dari negara Myanmar. Lalu tingkat kesulitan produksi pun kacang dari negara Afrika itu relatif lebih rendah dibanding dari negara Myanmar. Karena dari negara Afrika itu kacang memiliki kualitas yang sudah disortir. Jadi mereka punya teknologi sangat canggih dan kita sebagai pemakai jadi lebih mudah untuk memproduksi bahan baku tersebut sehingga memudahkan kita dan meningkatkan profitabilitas kita terhadap hasil panen yang kita hasilkan. Lalu dari kedua negara tersebut kita mensuplai bahan bakunya ke petani-petani lokal di Indonesia. Nah, dari beberapa macam kota, dari beberapa daerah, kita membutuhkan spek yang berbeda-beda. Contohnya dari daerah Jawa Barat atau daerah Bogor, di kota Bogor yang relatif cuacanya lebih
lebih sejuk dan lebih dingin, mereka lebih memerlukan kacang hijau dengan kualitas dari negara Myanmar, karena dalam hal ini mereka membutuhkan ketahanan sayuran tersebut yang lebih lama. Biasanya mereka membuat produksi pertanian itu memakan waktu sampai 5 hari. Sedangkan untuk kacang Afrika sendiri, waktu tersebut sangatlah lebih panjang dan bisa menimbulkan kerusakan pada hasil panen. Nah, berbeda halnya dengan petani-petani yang ada di daerah Tangerang. Petani-petani pada daerah kota tersebut memerlukan kacang yang kualitasnya bagus. Pertama, karena mereka mensuplai beberapa market yang memang membutuhkan kualitas yang terbaik. Beda halnya dengan di daerah-daerah yang mungkin hanya cukup dengan kualitas tingkatan grade B, tidak sampai ke kualitas yang grade A. Seperti itu. Jadi dari hulu ke hilir kita sangat memperhatikan bagaimana kebutuhan dari masing-masing customer, dan memang tidak bisa dipungkiri komunitas pun sangat berpengaruh kepada kebutuhan customer. Contohnya misalkan ada customer kami yang berasal dari daerah atau dari kota Purwodadi. Mereka merantau ke Jakarta dan mereka membuat komunitas. Biasanya pada komunitas tersebut mereka bergantung kepada kepala komunitasnya itu untuk memilih atau menggunakan merek-merek kacang tertentu, dan mereka biasanya kompak untuk menggunakan satu merek yang memang mereka pikir berkualitas bagus, seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan etika produksi di PT Cairo Global Indo Utama. PT Cairo Global Indo Utama menyerahkan sepenuhnya proses produksi kepada PT Sufarm, sehingga pada proses pertanian tauge sepenuhnya dijalankan oleh perusahaan Sufarm. Namun hal ini tidak memungkiri PT Cairo untuk lebih berhati-hati dalam melakukan proses produksi. Contohnya, PT Cairo mensuplai pupuk organik atau pupuk yang food grade yang aman untuk makanan dan lingkungan kepada petani-petani, salah satunya adalah kepada Sufarm. Hal ini tidak lain adalah untuk menciptakan kualitas hasil panen yang aman dikonsumsi jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, hal ini sangat kita perhatikan. Lalu yang kedua adalah media yang kita pakai. Kita memakai media berbahan dasar plastik yang setiap hari sebelum kita produksi harus kita sterilisasi atau kita cuci dengan menggunakan antiseptik. Jadi untuk medianya sendiri sangatlah higienis, sangatlah bersih. Nah, lalu yang ketiga adalah air. Kita menggunakan air yang sudah difilterisasi. Kita menggunakan air yang memang pH-nya sangat aman dan tidak mengandung zat-zat kimia berbahaya atau yang tercemar lingkungan, karena untuk sayuran toge sendiri sangatlah sensitif dalam hal air. Lalu yang terakhir adalah proses kita mendistribusikan produk hasil panen kita ke customer. Kita membagi beberapa segmen pasar. Yang pertama adalah segmen tradisional. Jika untuk segmen tradisional, biasanya kita mendistribusikan hasil panen kita secara curah atau secara global. Misalkan permintaan pasar tersebut 10 atau 5 kilo, kita akan packing dengan menggunakan plastik kemasan yang aman, yang tentunya food grade lagi, untuk menjaga kualitas dan kesegaran produk kita. Nah, berbeda dengan kita mensuplai dengan ke pasar modern. Kita sangat-sangat higienis, kita sangat-sangat mengedepankan kebersihan untuk menjaga kualitas produk kita tersebut. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa produksi yang dikerjakan Sufarm sangat mengedepankan higienis, kebersihan, dan menjaga kualitas produksi. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai etika lingkungan di perusahaan kami. Etika lingkungan di perusahaan Cairo Global Indo Utama mencerminkan komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Yang pertama itu dari kegiatan trading atau jual beli yang kita lakukan. Kita
sangat memperhatikan ke sekitar, ke lingkungan. Utamanya adalah kebanyakan dari pekerja kami, staf kami itu berasal dari masyarakat lingkungan sekitar perusahaan. Lalu dalam praktiknya kita menerapkan praktik-praktik yang berkelanjutan dalam produksi seperti menggunakan metode pertanian yang ramah lingkungan. Selain itu, kita juga menjalankan kontrol kualitas produk secara ketat termasuk dalam hal penggunaan pupuk yang bersifat food grade dan memastikan keamanan pangan dan menghindari risiko terkena bahan berbahaya untuk lingkungan itu sendiri. Jadi, etika produksi juga mencangkup keberlanjutan selama proses produksi toge tersebut dan memastikan pasokan yang berkelanjutan untuk pelanggan setia dalam berbagai kondisi. Jadi selain dengan menggunakan pupuk tersebut, kita pasti mempunyai dampak kepada lingkungan. Nah, karena itu kita tidak pernah memakai bahan-bahan yang memang nantinya akan mencemari lingkungan. Nah, selain itu, contoh konkret yang sudah kita lakukan terhadap lingkungan sekitar perusahaan yaitu kita perusahaan yang memakai air bersih dengan skala yang besar. Kita membuat solusi untuk masyarakat sekitar kita ketika musim kemarau kita bisa berbagi kepada mereka. Jadi perusahaan berinisiatif untuk membuat sumber air yang bisa dipakai kapanpun, setiap saat oleh siapapun di sekitar lingkungan. Hal itu sangat membantu warga pada musim kemarau tiba karena rata-rata warga di sini memang pada saat musim kemarau mereka sering kehabisan air. Nah, selain itu perusahaan juga aktif dalam pembuatan resapan air di sekitar pabrik atau sekitar area perusahaan. Hal ini bertujuan agar ketika musim hujan datang kita dapat mengatasi masalah banjir yang terjadi karena air dapat cepat meresap ke dalam tanah. Jadi kita sangat mendukung aspek-aspek berkelanjutan, kita sangat mendukung keamanan pangan, dan kita pastinya memiliki kualitas produk yang memenuhi standar tertentu. Nah, lalu saya akan menjelaskan mengenai apa sih manfaatnya perusahaan ini di masyarakat dan di lingkungan. Di masyarakat yang pertama, kita meningkatkan kesejahteraan petani. Perusahaan ini melalui kegiatan bisnisnya memberikan manfaat langsung kepada petani sayuran toge dengan menjadi pemasok bahan baku kacang hijau yang berkualitas, dengan memberikan bantuan untuk meningkatkan hasil produksi mereka, untuk meningkatkan hasil panen mereka, dan secara tidak langsung kita dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Lalu yang kedua, kita dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena kita selalu mengutamakan masyarakat yang berdomisili di lingkungan perusahaan untuk menjadi staf-staf atau karyawan di perusahaan kami. Lalu yang ketiga itu kita adanya dukungan dari petani lokal. Jadi melalui anak perusahaan kami, Sufarm, perusahaan kami menunjukkan komitmen pada etika bisnis dengan mendukung petani-petani lokal. Hal ini bukan hanya mencangkup ke penyediaan bahan baku, tetapi juga bantuan teknis dan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Lalu yang keempat, kita memberdayakan ekonomi lokal. Keterlibatan perusahaan kami dalam bisnis pertanian lokal memberikan kontribusi pada pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal. Dan dengan memfasilitasi rantai pasok yang berkelanjutan, PT CGU ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tempat operasionalnya. Lalu yang kelima itu adalah inisiatif sosial. Inisiatif sosial seperti penyediaan sumur atau kita membuat resapan-resapan air, hal ini sangat membantu warga sekitar yang membutuhkan akses air bersih dan bisa menjadikan contoh konkret untuk perusahaan-perusahaan lain untuk berkontribusi secara positif pada tingkat sosial. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat pada lingkungan. Yang pertama itu pertanian yang ramah lingkungan. Karena PT CGU menunjukkan etika lingkungan dengan menerapkan praktik pertanian yang ramah lingkungan, penggunaan tersebut merupakan metode pertanian yang berkelanjutan,
membantu mengurangi dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan, termasuk dengan penggunaan pupuk yang bersifat food grade sehingga aman dikonsumsi. Lalu yang kedua itu kita mengontrol kualitas produk. PT CGU menjalankan kontrol kualitas produk secara ketat, termasuk penggunaan pupuk food grade yang tadi sudah saya jelaskan. Hal ini bukan hanya untuk memastikan keamanan pangan, tetapi juga untuk menghindari resiko terkena bahan berbahaya dan memberikan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan. Yang ketiga itu manfaat pengelolaan air. Jadi dengan kita membuat resapan-resapan air, hal ini membantu mengelola air hujan dengan efisien sehingga tidak menimbulkan banjir atau menimbulkan bencana alam di sekitar maksud saya bencana banjir di sekitar lingkungan perusahaan. Lalu yang keempat itu kontribusi pada keberlanjutan. Dengan mengintegrasikan standar etika produksi yang ketat, PT CGU tidak hanya menjamin kualitas produknya, tetapi juga memberikan kontribusi positif pada keberlanjutan industri pertanian dan kebutuhan konsumen. Praktik ini mencakup keberlanjutan, keamanan pangan, dan kualitas produk yang memenuhi standar tertentu. Melalui berbagai aktivitas dan kebijakan etik yang dilakukan oleh PT CGU, secara keseluruhan kami berupaya memberikan manfaat yang berkelanjutan, tidak hanya pada tingkat bisnis, tapi juga pada masyarakat sekitar dan lingkungan tempat kami beroperasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ethical problem di perusahaan ini. Yang pertama itu ada analisis deontologi. Isu tersebut yang pertama adalah terkait dengan tantangan rantai pasok seperti variasi atau regulasi kebijakan pemerintah di negara itu berbeda-beda, dan kita melihat bagaimana kondisi cuaca sangat berpengaruh dengan hasil panen bahan baku kacang hijau. Nah, dari dilema etika ini perusahaan menghadapi dilema yang mempengaruhi keseimbangan stabilitas harga produk di dalam negeri dan berkewajiban untuk memenuhi kontrak internasional. Jadi dengan masalah tersebut kita tetap harus memberikan solusi yang terbaik. Nah, solusinya itu apa? Jadi dengan kita melakukan hubungan dengan dua negara yang berbeda, kita bisa setidaknya membackup jika satu negara mengalami masalah. Jadi seperti halnya yang sudah kami alami pada tahun 2022, yaitu negara Myanmar tidak bisa supply dan tidak bisa masuk barang ke kami perlu beberapa cara. Jadi kita bisa mengalihkan ke produk dari negara Afrika, kita bisa mengalihkan dari produk negara negara Myanmar, menginfokan untuk bisa kembali mensuplai ke negara Indonesia. Tentunya hal ini tidaklah sangat mudah, jadi ini adalah tantangan bagi kami dan selama ini kami masih bisa memberikan solusi yang terbaik. Nah, yang kedua itu adalah analisis utilitarianisme. Yang pertama itu isu etikanya adalah masalah kelangkaan produk dan dampaknya kepada konsumen lokal. Dari menyoroti kekhawatiran utilitas ini, maksimalisasi kita untuk mensejahterakan secara keseluruhan menjadi sangat penting. Jadi dilema ini terletak pada bagaimana kita memprioritaskan kebutuhan konsumen lokal atau mempertahankan komitmen pada mitra internasional dengan mempertimbangkan konsekuensi terhadap kesejahteraan pelanggan kita. Nah, solusinya itu kita akan melibatkan evaluasi yang berdampak keseluruhan pada kesejahteraan dan mempertimbangkan semua pemangku kepentingan, sehingga kita bisa menyeimbangkan kepentingan untuk mencapai kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar untuk mengambil keputusan tersebut. Yang terakhir adalah apa sih aktivitas yang dapat lebih bermanfaat terhadap organisasi dan lingkungan. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kegiatan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan. Perusahaan dapat mempertimbangkan inisiatif berikut. Yang pertama adalah pelatihan dan pendidikan komunitas. Kita akan memberikan pelatihan kepada petani-petani lokal secara gratis bagaimana praktik mengenai pertanian yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas dalam program pendidikan mengenai
manfaat dan praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan. Lalu yang kedua itu ada pemberdayaan ekonomi lokal. Kita dapat mendukung dan mengembangkan usaha-usaha kecil atau komunitas sekitar untuk menciptakan lapangan kerja. Dalam praktiknya kita dapat membantu UMKM yang baru berusaha memproduksi toge dan kita bisa membentuk kemitraan dengan pelaku-pelaku usaha lokal untuk meningkatkan keberlanjutan dari rantai pasok. Nah, yang ketiga itu adalah inovasi produk dan prosesnya. Dalam mengembangkan produk turunan toge yang mampu bersaing dengan produk luar sehingga nilai jual toge sendiri menjadi tinggi, kita perlu berinovasi dengan teknologi terbaru untuk menghasilkan produk dengan kualitas unggulan. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah kemitraan dengan komunitas lokal. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah setempat, lembaga non-pemerintah, dan kelompok masyarakat tertentu untuk membangun pertanian yang semakin maju dan mampu menumbuhkan rasa keingintahuan bagi generasi muda untuk mau tahu bagaimana proses pertanian toge itu sendiri. Karena yang kita dapatkan akhir-akhir ini adalah banyak sekali generasi-generasi muda yang tidak tertarik dengan pertanian. Padahal jika kita lihat kembali, prospek dari pertanian tersebut sangatlah bagus dan sangatlah tinggi. Nah, yang terakhir adalah pengelolaan limbah dan transparansi dalam pengelolaannya. Jadi mengolah limbah dengan efisien sehingga menghasilkan zero waste. Contohnya itu seperti yang sudah kita lakukan. Kita semua tahu bahwa sayuran toge memiliki kulit ari atau kulit kacang hijau yang nantinya tidak akan terpakai dan tidak bisa dikonsumsi untuk manusia. Namun dalam hal ini kita menemukan solusi, yaitu kita memproses kembali limbah yang kita hasilkan sehingga dapat kita gunakan atau kita jual, dan tentunya memiliki nilai jual yang sangat tinggi ketika kita proses lagi kembali, kita jual untuk bahan baku pakan ternak yang biasa kita jual kepada petani sapi, bukan petani,